Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kerja kami dengan judul Perusahaan Industri PT Freeport Pertambangan. Di sini ada nama anggota kelompok kami dengan saya, Zakwan Novel Hafiz Mustafa dengan NIM 264. Saya Celsia Farah Febrina Amaviani dengan belakang NIM 240. Saya Nazira Maulida dengan belakang NIM 256. Saya Nabila Hilda Mauransyah dengan belakang NIM 248. Pengenalan perusahaan. Nama perusahaan PT Freeport Indonesia, Industri Pertambangan dan Logam, Kantor Pusat Kuala Kencana, Papua, Indonesia. Tahun berdiri 1967. Perusahaan induk Freeport MC Moran Inc. Amerika Serikat. Informasi perusahaan. Profil perusahaan PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral, terutama tembaga emas dan perak. PT Freeport mengoperasikan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yang terletak di daerah Grasberg, Papua. Operasi utama metode penambangan saat ini menggunakan metode penambangan bawah tanah setelah penambangan terbuka atau open pit dihentikan. Fasilitas pengolahan memiliki pabrik pengolahan atau kontraktor yang mengelola biji menjadi konsentrat tembaga. Ekspor dan domestik, sebagian besar konsentrat diekspor, namun seiring kebijakan pemerintah, PT Freeport juga meningkatkan kapasitas pemurnian di dalam negeri. Struktur kepemilikan, sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas 51,23% melalui PT Indonesia Asahan Aluminium, sedangkan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran. Informasi perusahaan, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang memberikan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Misi menambang mineral secara bertanggung jawab, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta melestarikan lingkungan dan menghormati masyarakat lokal. Strategi inovasi saat ini dan baru. Strategi inovasi saat ini, satu, transformasi penambangan ke bawah tanah. PT Freeport telah berhasil melakukan transisi dari tambang terbuka Grasberg ke sistem penambangan bawah tanah yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya mineral secara lebih maksimalis dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Dua, digitalisasi dan otomatisasi operasi. Mengimplementasikan teknologi otomatisasi seperti remote control, equipment, sistem real-time monitoring, dan penggunaan big data untuk meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas operasional. Tiga, pengelolaan lingkungan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan tiling atau limbah tambang, pemantauan kualitas air dan udara secara digital, serta reklamasi area bekas tambang dengan pendekatan berkelanjutan. Strategi inovasi baru. Satu, investasi di smelter baru di Gresik. PT Freeport sedang membangun smelter atau fasilitas pemurnian baru di Gresik, Jawa Timur, sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri pertambangan dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Dua, pengembangan energi terbarukan. PT Freeport menjajaki penggunaan energi terbarukan seperti solar panel dan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di lokasi tambang. Tiga, inovasi dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Strategi baru melibatkan pengembangan program pendidikan vokasi kewirausahaan dan peningkatan kapasitas masyarakat asli Papua agar terlibat aktif dalam rantai pasok perusahaan. Inovasi produk terkini dan terbaru. Berikut adalah beberapa inovasi terkini yang telah diterapkan oleh PT Freeport hingga tahun 2025. 1. Teknologi smart mining dan otomatisasi tambang bawah tanah. PT Freeport telah mengimplementasikan konsep smart mining yang mencakup penggunaan teknologi berbasis cloud computing, kecerdasan buatan AI, Internet of Things, dan Big Data dengan tingkat adopsi cloud computing mencapai 80% dan lebih dari 200 server yang mendukung sistem operasional. PT Freeport berhasil meningkatkan produktivitas dan keamanan kerja. Operasional seperti peledakan, hauling, dan crushing kini dapat dikendalikan secara remote dari jarak hingga 8 km, mengurangi kehadiran manusia di area berisiko tinggi. Dua, kereta dan ladder nirak di tambang bawah tanah. PT Freeport telah mengembangkan teknologi nirawak untuk operasional tambang bawah tanah, termasuk kereta listrik dan ladder yang dikendalikan dari ruang kantor di permukaan bumi. Teknologi ini memungkinkan pengoperasian alat berat tanpa kehadiran operator di dalamnya, meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan tambang yang kompleks dan berisiko tinggi. Tiga, sebagai pionir di Asia Tenggara, PT Freeport telah menerapkan teknologi 5G dalam operasional pertambangannya. Teknologi ini mendukung otomatisasi dan kendali ke jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas. Penerapan 5G mining telah terbukti menurunkan biaya operasional pengobaran hingga 40% dan meningkatkan produksi hingga 25%. 4. Pemanfaatan limbah tailing untuk konstruksi dan pertanian. PT Freeport telah mengembangkan inovasi dalam pengelolaan limbah tailing dengan pemanfaatannya sebagai bahan baku konstruksi seperti beton, precast, dan aspal filter. Produk-produk ini telah digunakan dalam pembangunan infrastruktur internal PT Freeport dan menarik minat pihak ketiga di luar Papua. Selain itu, lahan tailing juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seperti penanaman tanaman hortikultura. 5. Pembangunan smelter tembaga di Gresik. Pada September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga di smelter baru PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini memiliki kapasitas input tahunan sebesar 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dapat penghasilan sekitar 900.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak per tahun. Investasi sebesar 3,7 miliar ini merupakan bagian dari upaya hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Komponen inovasi. 1. Energi hijau di tambang bawah tanah menggunakan mikrohidro dari aliran air bawah tanah dan panel surya fleksibel di dalam terowongan. Energi ini untuk menerangi lorong tambang dan sistem komunikasi tanpa menambah jejak karbon. 2. Sistem edukasi virtual reality. Pelajar dari seluruh Indonesia bisa masuk ke dalam tambang secara virtual dengan belajar geologi, teknologi tambang, dan sistem keselamatan kerja menggunakan headset VR atau aplikasi 3D yang bisa diakses dari sekolah-sekolah. 3. Pemantauan keamanan otomatis berbasis AI. Kamera termal dan sensor getaran untuk mendeteksi potensi longsor atau gas beracun. Jika ada potensi bahaya, sistem otomatis mengirim notifikasi ke pusat kendali dan langsung mengevakuasi pekerja dengan kendaraan listrik otomatis.
4. Zona rehabilitasi tanah otomatis. Area yang sudah tidak digunakan ditanami dengan bantuan drone penebar benih dan biofertilizer otomatis. Tumbuhan digunakan untuk menyerap logam berat sisa tambang atau fitoremediasi. Inovasi pelayanan terkini dan baru. Inovasi layanan terkini. 1. 5G Interesting Smart Mining. Pada September 2022, PT Freeport bekerja sama dengan Telkomsel untuk meluncurkan teknologi 5G Underground Smart Mining pertama di jaringan 5G. Sistem ini mengintegrasikan kamera AI, edge computing, dan private network untuk meningkatkan keselamatan kerja, produktivitas, dan efisiensi biaya operasional. 2. Smart mining dengan AI, LOT, dan big data. PT Freeport menerapkan konsep smart mining yang menggabungkan kecerdasan buatan AI, Internet of Things (LOT), dan big data untuk memantau dan mengendalikan aktivitas tambang secara real time. Contohnya menggunakan lokomotif listrik yang dikendalikan secara remote dan sistem pemantauan berbasis sensor untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah inovasi layanan baru. 1. Pabrik peleburan tembaga di Gresik. Pada Juli 2024, PT Freeport meresmikan pabrik peleburan tembaga senilai 3,7 miliar di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan dapat menghasilkan sekitar 650.000 ton katoda. 50 hingga 60 ton emas serta 210 per tahun. Pembangunan pabrik ini merupakan bagian dari upaya PT Freeport untuk memenuhi permintaan tembaga yang meningkat dalam industri energi terbarukan dan memenuhi kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor mineral mentah. 2. Refineri logam mulia di Gresik. Selain pabrik peleburan tembaga, PT Freeport juga meluncurkan fasilitas refineri logam mulia di Gresik yang memproses emas, perak, platinum, dan palladium. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang dan mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral di Indonesia. Prospek inovasi masa depan, PT Freeport berencana untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi smart mining dengan fokus pada pemantauan kinerja produk secara real time, mengendalikan peledakan jarak jauh, pelacakan aset dan personel, pengawasan dan inspektif menggunakan drone, analitik video untuk deteksi dini potensi bahaya. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi PT Freeport sebagai pemimpin industri pertambangan digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Berikutnya adalah inovasi operasi terkini dan baru. 1. Smart mining dengan teknologi 5G. PT Freeport bekerja sama dengan Telkom untuk menerapkan teknologi smart mining bawah tanah pertama di Asia Tenggara dengan dukungan jaringan 5G. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi dan pengoperasian jarak jauh peralatan tambang seperti lokomotif listrik, pemacu betak, dan ruang kendali bawah tanah. Ini meningkatkan keselamatan kerja dan efisiensi operasional. 2. Pemanfaatan tailings untuk infrastruktur. PT Freeport mengembangkan inovasi dalam pengelolaan tailing atau pasir sisa tambang dengan mencampurkan untuk mengaspal jalan di area dataran rendah wilayah kerja PT Freeport di daerah Mimika, Papua Tengah. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 3. Pengembangan smelter baru di Gresik. Pada September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan produksi katoda tembaga di smelter baru PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Smelter senilai 3,7 miliar ini
memiliki kapasitas input tahunan sebesar 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan dapat menghasilkan sekitar 900.000 ton katoda lembaga, 50 ton emas, dan 10 ton perak per tahun. 4. Perpanjangan konsentrat. Pemerintah Indonesia memberikan izin ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan seperti PT Freeport untuk mendukung perbaikan smelter setelah kebakaran pada tahun 2024. Izin ini memastikan kelancaran ekspor dan pembayaran royalti negara. Model bisnis saat ini dan baru. Model bisnis saat ini. 1. Kepemilikan dan struktur bisnis. Sejak 2018, pemerintah Indonesia menguasai 51% saham PT Freeport melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sementara Freeport MC Moran Inc. (FCX) memegang 49% saham. Peralihan ini dilakukan secara berbagai dalam divestasi yang disepakati untuk memperpanjang izin operasi sehingga 2041. 2. Integrasi vertikal tambang hingga smelter. PT Freeport mengoperasikan tambang Grasberg di Papua yang merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Biji yang ditambang diolah menjadi konsentrat tembaga dan kemudian dimurnikan menjadi katoda tembaga di fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter baru dengan beroperasi smelter baru, PT Freeport kini menjadi produsen tembaga terintegrasi penuh di Indonesia. Selain tembaga, PT Freeport juga memberikan emas, perak, serta logam mulia lainnya yang mendukung industri energi terbarukan dan kendaraan listrik. Sebagai contoh, produksi tahunan katoda tembaga PT Freeport dengan mendukung pembuatan hingga 30 juta mobil listrik. Selanjutnya adalah model bisnis saat ini dan baru. Model bisnis baru dan rencana strategi. 1. Ekspansi kapasitas dan investasi. PT Freeport telah menyelesaikan pembangunan smelter baru di Gresik pada Juni 2024 dengan kapasitas pengelolaan 1,7 ton konsentrat per tahun, meningkatkan total kapasitas menjadi 3 juta ton per tahun. Smelter ini diharapkan mulai beroperasi penuh pada akhir 2024. 2. Perpanjangan izin ekspor dan membatasi ekspor mineral mentah. PT Freeport telah memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan sementara smelter yang sedang dalam perbaikan setelah kebakaran pada Oktober 2023. 3. Pemberdayaan UMKM dan CSR. PT Freeport aktif dalam program Corporate Social Responsibility CSR untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar wilayah operasional di Gresik. PT Freeport bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui program seperti Jawara, Juara Wirausahawan Sejahtera, Bastori, Badan Usaha Milik Desa Mandiri, dan Serikandi Penaud atau Pemberdayaan Perempuan Wirausaha. Selanjutnya, strategi produk dan merek saat ini dan baru. Strategi produk. Produk utama. PT Freeport memproses biji tembaga menjadi konsentrat tembaga yang kemudian dipasarkan ke pabrik permurnian untuk peningkatan efisiensi teknologi terbaru seperti smart mining untuk menggunakan oli bekas untuk bahan bekas diesel.
Berikutnya pengurangan emisi. PT Freeport berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai inisiatif seperti konvers baru batu bara dengan LNG, menggunakan energi terbarukan dan reboisasi. Dukung transisi energi hijau. PT Freeport mendukung transisi energi hijau dengan menyediakan tembaga untuk infrastruktur energi terbaru seperti pembangkit listrik tenaga banyu (PLTB) dan panel surya. Selanjutnya adalah strategi merek. Reputasi yang baik. PT Freeport berupaya untuk membangun reputasi sebagai perusahaan tembaga yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus pada pembangunan ekonomi lokal. Masyarakat, PT Freeport aktif dalam berbagai program corporate social responsibility atau CSR seperti pembangunan infrastruktur, pendanaan UMKM, dan pembinaan ekonomi lokal. Berikutnya komunikasi yang terbuka. PT Freeport berkomunikasi secara terbuka PT Freeport berkomitmen untuk terbuka secara informasi dan proses-proses yang mereka lakukan dalam hal Termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan sosial dan tata kelola. Selanjutnya, sumber daya dan infrastruktur saat ini dan baru. Yang pertama, sumber daya manusia. PT Freeport Indonesia memiliki tenaga kerja yang kompeten, baik dari dalam negeri maupun asing, dengan pengalaman di bidang pertambangan. Mereka juga memiliki program pengembangan karyawan seperti Fresh Graduate Program untuk memastikan SDM yang terus berkembang. Yang kedua, teknologi penambangan. PT Freeport Indonesia menggunakan teknik penambangan bawah tanah dan teknologi pengolahan canggih untuk menghasilkan konsentrat tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya, infrastruktur pendukung. PT Freeport Indonesia memiliki infrastruktur pendukung yang lengkap, meliputi pembangkit listrik atau PLTU dan pembangkit diesel, jaringan distribusi listrik, jalan akses, pabrik pengolahan, pelabuhan Amamapare, dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, infrastruktur sosial. PT Freeport Indonesia juga mendukung pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Mimika, seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Selanjutnya, ada peningkatan produksi. PT Freeport Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi biji hingga 300.000 ton per hari, yang membutuhkan perluasan fasilitas seperti area pengendapan tailings atau aqua deposition area atau ADA dan PET X1. Selanjutnya, hilirisasi. PT Freeport Indonesia terus mengembangkan hilirisasi, yaitu pengolahan biji menjadi produk akhir di dalam negeri. Ini termasuk pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. PT Freeport Indonesia memiliki program Corporate Social Responsibility yang fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, seperti program dana bergulir dan pengembangan usaha lokal. Selanjutnya ada pengembangan lingkungan. PT Freeport Indonesia juga melakukan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan pengelolaan tailings yang baik dan penanaman kembali lahan.
Selanjutnya ada jadwal dan kegiatan inovasi saat ini dan terbaru. Kegiatan inovasi yang pertama Bulan K3 Nasional atau BK3N. PT Freeport Indonesia menggelar kegiatan BK3N setiap tahun dengan puncak acara Safety Expo yang berlangsung pada akhir Januari hingga awal Februari seperti pada tahun 2025. Yang kedua ada program pelatihan PSHCD. Program ini yang dimulai pada tahun 2017 fokus pada pengembangan soft skill seperti disiplin, karakter, dan kepemimpinan. Yang ketiga, penerapan teknologi smart mining. PT Freeport Indonesia menerapkan teknologi smart mining melalui digitalisasi proses pertambangan termasuk penggunaan teknologi 5G. Hilirisasi industri logam mulia. Perusahaan juga berfokus pada hilirisasi industri logam mulia melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti YPMAK. Yang kelima ada pengembangan teknologi 5G underground smart mining. PT Freeport Indonesia telah meluncurkan inovasi teknologi 5G underground smart mining untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pertambangan bawah tanah. Yang keenam ada kolaborasi dengan ITS. PT Freeport Indonesia turut berkolaborasi dengan Institut Teknologi 10 November atau ITS dalam acara seperti Ignite 2024 yang berfokus pada peningkatan wawasan hilirisasi dalam industri pertambangan. Jadwal kegiatan inovasi sebagai contoh, BK3N 2025 puncak acara Safety Expo berlangsung pada 22 sampai 23 Februari 2025. Pelatihan PSHCD batch pertama tahun 2023 berlangsung dari 20 Agustus hingga 9 September 2023. Kolaborasi dengan ITS atau Ignite 2024. Acara ini berlangsung pada 2 Oktober 2024 dan yang terakhir ada peluncuran 5G Underground Smart Mining diluncurkan pada 1 September 2022. Kesimpulannya yaitu PT Freeport Indonesia atau PT FI telah menunjukkan komitmen kuat terhadap inovasi dalam seluruh aspek operasionalnya melalui penerapan teknologi modern seperti tambang bawah tanah nirawak, jaringan 5G mining, serta penggunaan sistem kontrol jarak jauh. PT FI berhasil meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja secara signifikan. Selain itu, inovasi dalam keberlanjutan seperti pemanfaatan tiling untuk pertanian dan pengolahan limbah menjadi bahan bangunan mencerminkan upaya serius perusahaan dalam mendukung prinsip pertambangan hijau. Dari sisi pelayanan dan edukasi, Freeport juga aktif memperkenalkan sistem edukasi virtual dan perlibatan masyarakat melalui program-program CSR berbasis inovasi. Hal ini membantu meningkatkan transportasi perusahaan dan memperkuat citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir itu ada rekomendasi. Yang pertama, perluasan energi terbarukan. PT Freeport Indonesia disarankan untuk lebih agresif dalam meningkatkan energi terbarukan seperti surya, hidro, dan biomasa ke dalam sistem operasional tambang guna menekan emisi karbon. Yang kedua ada pengembangan kampus inovasi di Papua, mendirikan pusat riset dan pendidikan tambang di Papua yang bekerja sama dengan universitas lokal untuk memberdayakan talenta lokal dan mempercepat pengembangan teknologi nasional. Yang ketiga ada digitalisasi transportasi publik, membuat platform informasi digital publik yang memberikan akses data lingkungan, produksi, dan aktivitas JCR sebagai bentuk keterbukaan perusahaan. Yang keempat, yaitu replika pertanian tiling ke wilayah lain. Program pertanian berkelanjutan di lahan tiling dapat dijadikan percontohan dan diterapkan di lokasi lain untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Yang terakhir ada inovasi dalam hilirisasi produk.
Dilanjutkan upaya hilirisasi dengan mengembangkan produk tembaga setengah jadi atau barang jadi untuk industri lokal agar menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.